wasjud waqtarib, ya, di dalam surah Al-Alaq, ya, di akhir ayat, maka kita sujud kemudian kita bangkit lalu lanjut surah lain tidak masalah, walaupun 1-2 ayat, baru kita ruku, kemudian kita i'tidal dan seterusnya, ya. Kemudian dalam riwayat ini disebutkan ada contoh sunnah yang lain, yaitu Abu Hurairah menambah setelah salam sujud lagi. Jadi di sini kayak ada 2 kali sujudnya. Kalau baca surah Al-Insyiqaq, dibaca pada saat tilawah ayat 21-nya, dan kalau dalam sholat setelah salam Abu Hurairah sujud lagi. Kenapa beliau sujud di sini lagi? Karena perhatikan ayat 21. Di sini bukan hanya karena ada perintah kata-kata sujud, tapi perhatikan ya, wa idza quriya alaihimul qur'anu la yasjudun. Apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Jadi di sini seperti makna ayatnya sedang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu mereka kalau mendengar ayat Al-Qur'an pun mereka tidak mau tunduk. Makanya Abu Hurairah melakukan sujud lagi selepas salam. Nah, karena ada contoh dari beliau, maka berarti dia masuk dalam sunnah. Dan kalau kita lihat riwayat yang sedang kita bahas, ditanya oleh Abu Rafi, sujud apa yang Anda lakukan ini? Kok setelah salam sujud? Maka Abu Hurairah menjelaskan, ya, aku bersujud setelah baca surah tersebut ketika menjadi makmum di belakang Rasulullah SAW, maka aku akan selalu mengamalkannya sampai meninggal dunia. Nah, ini salah satu alasan yang sebabnya kenapa dikerjakan oleh, ya, Abu Hurairah, ya. Bisa juga maknanya yang dimaksud dengan riwayat ini adalah sujud dalam sholat. Sujud dalam sholat, ya. Artinya sementara mengimami sholat, Abu Hurairah pas tiba di ayat 21 beliau sujud. Dan kemungkinan besar Abu Rafi tidak faham masalah itu atau belum faham. Kalau ada ayat sujud, disunnahkan sujud. Makanya setelah salam dia tanya, tadi Anda dalam sholat itu sujud apa? Maka Abu Hurairah lalu menjelaskan, saya pernah sholat menjadi makmum di belakang Nabi, dan ini dilakukan sujud, makanya saya sujud, dan saya akan terus menjaga itu sampai saya wafat. Gitu kan? Dan Allahu a'lam makna kedua jauh lebih tepat. Ya, artinya memang bacaan ini dikerjakan atau sujud ini dikerjakan dalam sholatnya Abu Hurairah yang biasa dikenal dengan sujud tilawah. Baik, kita ambil pelajaran daripada hadis ini. Yang pertama, kedudukan Abu Rafi' radhiyallahu anhu atau rahimahullah, ya, di mana beliau yang menceritakan kronologis daripada sholatnya di belakang Abu Hurairah, dan tepatnya di waktu sholat Isya, dan Abu Hurairah mencontohkan pada saat membaca